Oke, oke. Beregomi. Oke, terima kasih Dok udah mau join ke YouTube channelnya kita. Kita lagi mau diskusi. Kenalin, nama saya Felix Zulhendri. Saya owner operator dari Kebun Evi, tapi kita juga jalanin program research dengan FK Unpad, Fakultas Farmasi Unpad, Fakultas Kedokteran Gigi USU dan Fakultas Kedokteran USU di Propolis Research. Jadi di sela-sela itu kita juga ngerjain podcast untuk ngobrolin tentang kesehatan in general. Sebelum Keren kita banget, mulai, Dok, keren. boleh perkenalkan diri dulu, Dok. Halo, aku Zahra, ya, nama panjangku tuh Zahra Amira, tapi biasa orang panggil aku Rara ya. Aku dokter gigi, saya dokter gigi general ya, general practitioner, jadi belum spesialis, belum Oh, gitu. Nah, gitu aja, ada yang mau ditanyakan? oh, siap. Kalau boleh tahu, ini banyak sih kalau seandainya waktu kita post kan banyak yang nanya. Kalau boleh tahu, dokter Zarab, dokter Arab prakteknya di mana ya, Dok? Jadi kalau seandainya ada pasien, maksudnya ada potential patients yang mau nyariin, jadi gampang. Oke, aku base-nya praktik di Bandung. Ya, di Bandung ada klinik namanya Dante Dental Care. Jadi teman-teman bisa search search apa aja di Google gitu Dante Dental Care. Aku praktek di sana. Oke, siap. Thank you, Dok. Oke, mari kita mulai. Dok, ini Oke. Eh, pertanyaan pertama nih, Dok. Ini banyak sih. Maksudnya kenapa gue itu tertarik dengan hubungan antara kesehatan gigi dan penyakit kronis? Karena dulu waktu gue mulai nulis balik lagi nulis research paper tentang propolis. Salah satu paper pertama yang kita tulis di propolis itu adalah eh, oral health, kesehatan oral dan kita itu gue itu kolaborasi dengan dokter gigi di UK dan di Uruguay, dokter gigi Munir. Jadi waktu dalam penulisan itu gue kan banyak research karena kan I'm not a dentist. Jadi gue nyari betul-betul dan ketemu banyak sekali research yang sangat-sangat menarik, terutama hubungan antara kesehatan oral dengan chronic diseases. Jadi pertanyaan pertama, Dok bisa tolong jelasin nggak ya, apa hubungan, contohnya kayak penyakit gusi, periodontitis, dan hubungannya dengan kayak penyakit kronis seperti diabetes dan cardiovascular Oke, diseases. periodontitis ya. Jadi penyakit gusi itu kan dia ada banyak ya. Yang paling umum, yang paling general itu ada yang namanya gingivitis dan periodontitis. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu nih ya, gingivitis itu biasa disebut dengan radang gusi. Nah, ketika terjadi peradangan pada gusi, kemudian peradangan pada gusi itu kan nantinya dia pasti turunnya ke bawah dong ya, ke arah tulang biasanya gitu. Nah, ketika dia udah turun ke arah tulang, itu baru terjadi namanya periodontitis. Nah, Oh, periodontitis sendiri itu adalah perioitis kan. Periodontal itu periodontium merupakan si jaringan pendukung gigi. Ya, jaringan pendukung gigi, kemudian itis itu peradangan. Jadi peradangan pada jaringan pendukung gigi. Nah, kemudian pertanyaannya kan di sini adalah hubungannya apa sih periodontitis dengan penyakit-penyakit sistemik gitu ya. Nah, memang lebih banyaknya itu kalau dibolak-balik sebenarnya bisa ya. Jadi hmm. dari sistemik ngaruh ke periodontal dan dari periodontal ngaruh ke sistemik. Memang lebih banyak sebenarnya dari sistemik ngaruh ke periodontal ya, ketimbang dari periodontal sendiri ngaruh ke sistemik. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Bukan berarti nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin apa hubungan sistemik dan periodontal ya, ya jelas kalau orang dengan penyakit sistemik itu kan udah pasti dia pH darahnya berubah, kemudian apa namanya patogen rongga mulutnya pun berubah seperti itu ya. Pun biasanya orang-orang dengan penyakit sistemik lama kelamaan itu dia ada yang namanya impairment ya. Jadi kemampuan untuk pembersihan rongga mulutnya itu tidak sebaik pada orang yang tanpa penyakit. Jadi ya udah pasti ya, rongga mulutnya pun orang orangnya akan menurun. Seperti itu. Nah, gimana kalau dibalik dok gitu? Kalau misalnya apakah mungkin periodontal disease, orang-orang yang periodontal disease itu jadi terkena penyakit kardiovaskular gitu kan yang maksudnya ya? Yes, yes. Jadi gini, ceritanya nih ya. Ceritanya, kalau yang namanya ada peradangan, otomatis ada bakteri ya. Penyebab dari peradangan itu adalah bakteri. Nah, gimana caranya si bakteri ini
bisa masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Nah, ketika nanti terjadi peradangan, itu ada eh, apa namanya, ada periodontal patogen kan di sini. Ada banyak sekali bakteri, kemudian sama tubuh ini kan mau dilawan ya si bakterinya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ketika kita terjadi yang namanya bakteri nih ya bakterinya jadi banyak. Sebenarnya yang jadi banyak itu adalah bakteri yang tadinya normal di mulut kita. Jadi bukan bakteri lain gitu. Sehingga sama tubuh itu dianggapnya, oh ini kan temen. Jadi nggak terjadi tuh si makan bakterinya tuh nggak jadi. Nggak terjadi itu proses fagositosis itu nggak terjadi. Karena nggak terjadi kan makin banyak ya terjadi bakterinya di situ. Makin banyak, kemudian datanglah tuh si faktor-faktor imun seperti sitokin dan segala macam gitu ya. Kemudian dia berubah jadi eh pokoknya berubah jadi suasana yang sangat tidak menyenangkan lah ya di sana gitu. Nah, dari situ yang namanya penyakit periodontal itu kan sangat dekat dengan ada pembuluh darah ya, ada persarapan gitu ya. Kemudian dia pun dari yang namanya yang tadi yang ada, kalau kita punya penyakit radang, biasanya tandanya adalah yang pertama gusinya kita tuh pasti berdarah, ya kan? Nah, kalau gusi berdarah, kemudian ada karang gigi, ketika si darah sama karang gigi itu tertelan, ya bukan nggak mungkin tertelan, pasti tertelan ya. Itu dia masuk kan, otomatis sudah masuk nih melalui saluran pencernaan. Belum lagi yang dari gusinya langsung gitu, direct ke pembuluh darah, gitu ya. Itu membawa si bakteri yang banyak tadi. Nah, si bakterinya periodontitis ini merupakan bakteri gram negatif kebanyakan ya. Jadi dia adalah bakteri anaerob. Yang mana bakteri anaerob ini cocok dengan si penyakit-penyakit kardiovaskular gitu. Rata-rata penyakit kardiovaskular itu memang bakterinya anaerob. Jadi dia nempel tuh. Dia cocok, dia nempel di organnya gitu. Makanya terjadilah si penyakit kardiovaskular tadi yang disebabkan karena si periodontitis sendiri. Gitu. Itu sih singkatnya ya. Panjangnya sih ya panjang kalau misalnya mau Iya, diceritain. tapi menarik sekali gak sih? Maksudnya, ya kalau kalau dengerin, maksudnya kita kadang berpikiran kalau badan kita ini kayak terpisah kan? Kan kita kadang tendensi kita itu mikir, oh gigi ya gigi, jantung ya jantung, maksudnya. Betul, Maksudnya, betul, tapi betul. padahal kita lupa bahwa ini kita nyambung. Iya, benar, benar banget. Iya, maksudnya makanya kadang, kalau gue ya dok ya, maksudnya semenjak waktu tulis research paper itu sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu gue ngelihat sekali, gue setiap hari itu pastiin apa kebersihan gigi sama gusi sih. Maksudnya kalau seandainya ada gusi berdarah sedikit, gue pakai handphone center itu ngecek. Oh benar-benar, karena Iya, ya iya, itu iya, iya. waktu research itu gue ketemu banyak yang kayak begini dok. Maksudnya hubungan yang antara systemic disease dengan kesehatan oral dan segala macam kan. Belum lagi gue pernah ketemu satu research paper yang tunjukin gimana oral bacteria itu ada hubungan dengan Alzheimer's disease, kayak apa dementia dan segala macam. Jadi juga naik sampai ke otak kan. Ah, Jadi iya, maksudnya iya. itu, ya maksudnya itu very very scary, dan makanya kadang gue selalu ngomong ke teman-teman, kalau teman-teman deket sih. Maksudnya ini yang kadang gue agak susah kalau karena tulis research paper itu dok. Kadang gue agak secara tidak sadar ngelihat gigi orang. Maksudnya ngelihat Maksudnya ngelihat kesehatan mulut kan. Jadi tapi kalau teman-teman dekat, gue selalu bilang kalau saya kelihatan karang gigi sama gigi itu gue langsung ngomong sih, lu harus cek ke dokter gigi sih. Karena maksudnya kadang kita nganggap enteng kan. Iya, iya, betul. Kadang nganggap enteng, padahal ini bisa it can lead to a serious Yes, yes. complication yang orang nggak sadar sebenarnya. Kita nggak tahu Jadi seberuntung apa kita gitu ya untuk mendapatkan suatu penyakit. Jadi ya kalau bisa dicegah kenapa enggak? Gitu. yes, exactly, yes yes yes. Nah, pertanyaan kedua dok, apakah perawatan gigi yang buruk, tadi udah kita ngomong sih, dok bisa ceritain nggak ya, maksudnya kayak kasus-kasus dok yang ini kan sepupu, maksudnya orang-orang dekatnya gua, sepupu gua sih, dia itu punya diabetes. Jadi gue udah lama nggak ngeliat, tapi begitu pas gue video call, gue bisa ngeliat sih giginya itu betul-betul parah sih. Udah, maksudnya kesehatan gigi itu luar biasa. Udah mulai bolong, hitam-hitam, coklat-coklat. Jadi, maksudnya kalau bagi teman-teman yang penderita diabetes itu gimana ya supaya bisa
paling nggak membantu lah dari sisi kesehatan gusi dan gigi itu. Oke, memang ini paling banyak ya. Paling banyak sekali pasien-pasien dengan penyakit diabetes pasti berujung dengan masalah periodontal, alias masalah Hmm. kesehatan gigi dan mulut ya. Nggak cuman giginya goyang, tapi juga bisa giginya jadi berlubang. Kemudian bahkan bisa dia lidahnya berjamur pun bisa, gitu ya. Jadi Hmm. eh, penyakit diabetes itu udah pasti dia pH darahnya berubah, ya. Keasaman darahnya juga berubah, beda sama orang normal. Nah, penyembuhan darahnya pun pasti lebih lambat, benar nggak? Nah, orang-orang dengan penyakit diabetes itu bermasalah dengan pembuluh darah perifer, ya. Sedangkan si gusi ini dia kan pembuluh darahnya semua pembuluh darah akhir, pembuluh darah ujung, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada masalah, misalnya kayak ada penyakit diabetes tadi, udah paling terpengaruh itu si gusi, gitu ya. Biasanya udah satu pembuluh darahnya bermasalah, yang kedua ya tadi si apa sih kita ngomongnya namanya oral environment-nya lah ya, dia berubah. Yang tadinya suasananya normal jadi lebih asam biasanya, ya karena kan darahnya biasanya lebih asam juga kalau orang diabetes gitu. Hmm. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada periodontal breakdown. Ya, satu udah pasti jadi periodontitis. Kalau ada periodontitis itu pasti giginya jadi mobility, jadi goyang. Nah, udah gitu mulutnya asam, udah pasti caries itu lebih gampang. Ya, kalau ada plak nempel, udah lebih gampang dia berubah jadi karies gitu. Demineralisasinya lebih cepat gitu. Kemudian mulutnya biasanya akan lebih kering pada penderita diabetes yang menyebabkan udah masa limpahnya nggak lancar gitu ya. Nanti timbul yang macam-macam tuh di lidah. Salah satunya bisa juga jadi jamuran gitu. Jadi udah tahu nih kalau ada penyakit sistemik, salah satunya penyakit diabetes gitu ya, udah pasti bakal banyak terjadi masalah di rongga mulut. Jadi udah pasti banget nggak boleh sama sekali lewat itu pembersihan rongga mulutnya. Seperti biasa aja sih sebenarnya. Seperti kita normal. Harus yang namanya sikat gigi itu ya minimal 2 kali sehari. Ya, ini yang wajib. Yang wajib minimal 2 kali sehari. Pagi dan malam hari. Ya, malam harinya ini harus malam hari sebelum tidur ya. Jangan Hmm. malam sikat gigi terus makan lagi baru tidur. Itu percuma gitu ya. Menyikat gigi dengan baik dan benar, gak cuma asal-asalan, ya. Kemudian harus rutin kontrol ke dokter gigi, ya. Karena kalau udah misalnya nih pasien nggak penyakit diabetes, udah tahu dia ada karang gigi, itu pasti gampang banget ngerusak. Bersihin, gitu. Ada lubang, tambalin. Sebelum nanti dia lubangnya makin besar dan terjadi masalah yang lain. Seperti itu, ya. Kemudian, kalau misalnya memang disarankan apa namanya ada pengobatan dari dokter gitu ya, contoh pemakaian obat kumur yang memang khusus ya boleh gitu. Hmm. Nah, ini dok, seberapa penting tadi kan dok ngomong sikat gigi pagi dan malam. Hmm. Flossing itu gimana ya dok ya? Flossing. Oke, flossing itu Ya, penting loh. Nah, ini mungkin di Indonesia itu belum menjadi suatu tradisi ya, nge-floss ya. iya. Nah, Karena dan ini sih dok, maksudnya kadang gua nyaranin flossing ke teman-teman kan. hmm, hmm, Kadang dia hmm. bilang nanti giginya jadi ada celah. Ada Nah, renggang. itu Ya benar. maksudnya itu loh. Hmm. Itu Nah, sih permasalahan yang mereka selalu memang ngomongin. jujur di Indonesia itu gue sebagai dokter gigi gitu ya, Ya. campaign ke flossing itu masih jarang. Di Indonesia tuh campaign flossing masih jarang banget. Karena targetnya kita tuh yang pertama adalah sikat gigi. Sikat gigi aja, sikat gigi aja nih ya. Teman-teman yang udah S2, S3, profesor kadang-kadang aja udah masih suka lupa Oh gitu. ya. Ya, gimana kita mau campaign ke Flossing. closing gitu ya. Hmm. Mau gimana mau campaign ke closing kalau itu aja belum benar gitu. Baru-baru ini juga kan saya suka siaran live gitu ya. Masih banyak sekali yang bertanya gimana ya dok cara sikat gigi yang baik dan benar karena saya udah sikat gigi tapi masih terus ada karang giginya tuh. Ya, Nah, yes, gitu yes. kan gimana Yes, saya yes. mau campaign ke closing gitu aja masih ini. Nah, terus kembali lagi ke closing seberapa penting sih closing gitu ya.
flossing itu penting ya. Memang orang pasti menyadari bahwa nanti jadi celah. Itu benang tipis banget kok sebenarnya. Itu benang tipis sekali dan memang di antara gigi kita itu memang ada celahnya gitu, memang ada celahnya. Jadi dia itu paling cuman ya setitik ini doang yang nyatu gitu. Sisanya enggak gitu. Yang setitik Hmm. itu yang harus dibersihkan gitu. Pun flossing sebenarnya kalau dilakukan sebelum menyikat gigi itu efeknya akan lebih baik karena sela-sela giginya pasti jadi masuk sikat giginya tuh lebih bagus, lebih bersih. Seperti itu ya. Oh, berarti Jadi kalau berarti misalnya flossing. memang sudah tahu harus flossing ya udah lanjutkan gitu. Oh, yes, yes. Berarti flossing itu sebelum sikat gigi ya, Dok, ya, lebih lebih recommended ya. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk gitu. Tapi kalau saya sih lebih senangnya sebelum Sebelum ya, ya. Oke, oke, sebelum oke, karena oke. lebih tidak memberatkan si kegiatan menyikat giginya gitu. Oh, I see, I see. Oh, ini very Hmm. good point, man. Very, very good point, Dok. Yes, yes, yes. Nah, ini Dok, ini juga ada pertanyaan yang masuk ini. Maksudnya kemarin kita nanya temen kan. Jadi Hmm. jadi saya sekalian mumpung nanyain langsung. Jadi Ah. bagaimana hubungan dengan kesehatan gigi dan gusi? Apakah itu bisa berpengaruh dengan sistem kekebalan tubuh, terus resiko autoimun dan segala macam? Itu kira-kira ada nggak ya basisnya itu, Dok? Basisnya. Nah, kembali lagi dong kayak yang tadi yang aku bilang tadi bakteriemia, ya. Hmm, Kembali lagi kayak aku bilang tadi bakteriemia. Ketika tadi ada bakteri banyak, pasti sistem imun kita dong yang ngedatengin ke daerah sana, ya. Kalau misalnya lagi beruntung nih tiba-tiba terjadi tuh reaksi hipersensitivitas imun gitu ya. Tiba-tiba si CRP proteinnya naik gitu kan, kemudian nanti IL-6-nya naik, penurunan IL-4 dan segala macem gitu-gitu ya. Terjadi tuh sih reaksi autoimun gitu ya. Sebenarnya jujur saya kalau masalah imunologi dulu waktu lagi sekolah juga kayak paling ini ya, paling menghindari pelajaran itu. Pusing paling ribet banget ya. itu bener-bener Ribet. wah, luar biasa. Saya salut banget sama sama semua teman-teman yang mendalami ilmu imunologi gitu ya. Tapi ya hubungannya ke sana karena ada bakterinya, pasti imun kita yang akhirnya melawan, bisa terjadi reaksi hipersensitivitas imun gitu. Hmm. Mm. Ya contohnya kalau misalnya kita lagi ada akses, ya kan, lagi ada akses bengkak gitu, kan pertama pasti jadi demam dulu, ya itu dari reaksi inflamasi. Nanti kemudian ada apa toxic factor dan segala macam gitu ya yang rilis sehingga nanti faktor imunnya keluar, ya udah deh bisa terjadi macam-macam sebenarnya gitu. Pun penelitiannya ya ada aja gitu, cuman belum, maksudnya kalau penelitian ke imun sendiri ini belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak gitu karena Hmm. sejauh yang saya baca masih keroden gitu sih. Kalau ke manusia sendiri ya belum banyak sampelnya gitu. Ya. Oh, tadi dok, tadi gue lupa nanyain. Tadi kan dok ngomong tentang gimana cara cara sikat gigi yang benar. Boleh Hmm, kayak dijelasin nggak ya cara sikat gigi yang benar itu kayak gimana sih sebenarnya? Apa yang harus kita perhatiin dan gitu ya. Dan oke. taunya dari mana bahwa sikat gigi kita udah optimal gitu, udah bersih gitu. Oke, nah cara tahu sikat gigi kita udah optimal atau belum ya. Satu, cobain scaling dulu deh. Scaling itu adalah state di mana gigi kita itu paling bersih gitu ya. Cuman kalau misalnya belum sempat scaling juga nggak apa-apa ya. Nah, caranya tahu gimana sih? Kalau kita habis makan ya, kita diemin aja kayak sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kita raba permukaan gigi kita dengan lidah itu dia pasti kasar. Ada kayak terasa sensasi lebih kasar di Hmm. permukaan gigi kita ya. Itu dia udah terbentuk yang namanya biofilm. Oh. Biofilm ini yang nanti jadi tempat perkumpulan si plak dan bakteri segala macam gitu ya. Makanya sangat disarankan untuk berkumur dengan air putih setelah makan untuk mengurangi si penempelan dari biofilm tadi ya. Nah, kemudian cara sikat gigi yang paling penting untuk diperhatikan. Mungkin banyak sekali yang nanya sama saya, "Dok, tolong dong rekomendasi pasta gigi yang bagus gitu ya." Kalau saya jujur pasta gigi untuk saat ini apa ya
bukannya tidak merekomendasikan, tapi kamu lebih penting untuk mengetahui teknik yang benar dulu. Betul. Karena Yes. dengan teknik yang benar, mau kamu pakai pasta gigi apapun, itu hasilnya akan bagus. Karena tujuan menyikat gigi adalah membersihkan gigi dari debris, gitu ya. Masalah mau putih kek, masalah mau nggak sensitif kek, itu urusan belakangan. Yang penting bersih dulu, gitu ya. Mungkin Pak Felix sendiri udah tahu kali ini cara nyikat gigi yang baik dan benar ya, Nah, pastinya ya. kalau ini mau dikonfirmasi dulu nih dok, gimana nih? Jadi kalau 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 saya sikat gigi, saya usahain saya sih bentuknya itu saya pernah diajarin agak sedikit begini sih. Jadi ini giginya Hmm? jadi begitu. Nah, Hmm, hmm. terus selesai sikat gigi, saya pastiin yang di samping ini nggak terlalu keras, tapi yang di tengah, yang di gigi geraham itu saya agak sedikit Hmm. brushnya lebih keras. Hmm, hmm, hmm. Oke. Terus selesai itu tuh saya ngeraba sih. Saya pakai lidah ngeraba itu udah licin atau Udah enggak. oke, udah belum? Ya. Dan sekarang saya agak sedikit ekstrim gitu. Dulu sih kayak gitu. Jadi sekarang pakai senter, saya ngeliat gitu. Terus kan saya pakai floss. Yang Iya, floss itu iya, ada iya. ujungnya sedikit kan. Jadi saya pastiin kadang karena ada di depan gigi saya ini kurang rapi. Kadang di situ nggak dapet, nggak kena apa Hmm, ya, ya, tempatnya. ya. Jadi saya pastiin di situ nggak, di antara ini gusi dan gigi itu saya pastiin di celah-celah ini nggak terkumpul plak itu sih. Ya, ya, ya. Udah bener kok, udah bener. Oh, very Nah, good. eh, oke, biar mungkin biar di sini teman-teman apa namanya lebih lebih ini ya, lebih dapat gitu ya cara Yap. sikat gigi. Kalau saya biasanya pertama dimulai dengan berkumur dulu. Kumur dulu. Oh. Kenapa harus berkumur? Karena supaya tadi fungsi si pasta gigi dan sikat giginya itu nggak terlalu berat, gitu ya. Berkumur dulu. Habis berkumur nanti bisa flossing dulu, ya. Flossing juga itu ada caranya, nggak langsung dia lurus terus cepat 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 gitu enggak, ya. Boleh teman-teman ambil, masukkan ke sela-sela gigi, nanti tarik ke satu sisi dulu, ke kanan atau ke kiri. Jadi sampai dia melengkung membentuk huruf C gitu ya. Ini kan misalnya si plastik si dental masuk, tarik. Jadi dia gini, ngegigit ke gigi ya. Oh. Kanan atau kiri, baru tarik. Ya, keluarin ke atas atau ke bawah gitu ya. Dan ngeluarinnya itu usahakan ke satu sisi. Jadi jangan dibolak-balik digeser-geser gitu, jangan. Nanti si debrisnya ya nggak gerak kemana-mana Nggak ya, keluar. Oh. bolak-balik gitu ya. Jadi kalau udah ditarik ya satu sisi ke depan atau ke belakang buangnya seperti itu ya, ke sini. Jadi memang prosesnya agak ribet ya karena kan semua sisi gitu ya. Kalau misalnya memang udah pasti sisi-sisinya udah yakin bersih ya nggak usah gitu ya. Udah selesai closing baru mulai menyikat gigi. Nah, untuk pemilihan pasta gigi, untuk pemilihan sikat gigi sendiri, usahakan untuk memilih sikat gigi dengan ujung yang mengecil. Jadi di bagian ujung-ujungnya itu kalau bisa mengecil, gitu. Kenapa saya sarankan di yang ujungnya mengecil? Supaya nanti ketika sikat gigi bagian belakang itu dia aksesnya lebih mudah, nggak nabrak, Hmm. gitu ya. Kemudian pemilihan bulu sikat itu kan sebenarnya di pabrik ada yang di pabrik di toko ada banyak ya. Ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Sebenarnya bukan nggak ada fungsinya gitu ya. Pasti ada fungsinya. Tapi di sini secara general saya sarankan pakai soft aja ya, karena kita nggak pernah tahu seberapa keras nih kita menyikat gigi atau Hmm. enggak. Takutnya nanti karena menyikat gigi terlalu keras malah jadi kikis si permukaan giginya atau malah jadi bergaris seperti itu ya. Jadi pilih yang soft. Oh. Pilih yang soft dulu aja ya. Kemudian nanti pakai pasta giginya kan. Nah, ini sayangnya di sini saya nggak bawa contoh sikat gigi dan pasta gigi gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat di iklan gitu ya atau di gambar-gambar untuk pemakaian pasta gigi itu sepanjang bulu sikat gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak perlu, ya sepanjang bulu sikat tuh nggak perlu. Hmm. Sama kayak kita pakai skincare lah, sedikit aja kan sebenarnya. Karena Hmm. kalau banyak juga kita tumpuk yang nggak ada fungsinya, malah kebanyakan eksesnya gitu kan. Jadi pakai sedikit aja, ya pakai sedikit aja, cuma seujung sikat aja. Kira-kira sebesar biji jagung lah ya, kecil banget, sedikit banget Oh. ya, sedikit banget, sedikit, baru mulai menyikat gitu ya. Terus nyikat gigi gimana caranya tadi? eh Pak Felix sudah bener Yap. nih, dia ada kayak miringan dan segala macam gitu ya. Teknik menyikat gigi itu banyak, cuman in general yang maksudnya yang paling sering dipakai itu yang teknik yang Pak Felix barusan bilang gitu ya.
Jadi ini permukaan gigi, anggaplah ini gigi atas gitu ya. Ini giginya, ini gusinya. Ya, ketika kita menyikat, arahkan bulu sikat kita itu 45 derajat ke arah gusi. Jadi ke arah gusi ya. Gini. Ini gigi Hmm. atas ke sini, bukan ke sini. Ya, ke sini. Nah, kemudian mulai menyikat gigi itu dari bagian gusi ke gigi. Jadi jangan terbalik. Kalau gigi atas berarti dari atas ke bawah. Gini. Kalau gigi bawah berarti dari bawah ke atas. Terus. Fungsinya selain untuk pemijatan gusi, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita makan itu banyak sekali kotoran yang nempel di sini nih, di antara Hmm. gusi dan gigi. Kalau kita salah menyikatnya, yang ada kotorannya masuk ke dalam gusi. Nanti terjadi si periodontitis tadi, Hmm. gitu. Ya makanya harus dari gusi ke gigi, gitu. Dan pastikan untuk menyikatnya satu arah, ya. Oh. Jadi kayak kita nyapu, ya. Kalau kita menyapu kan kita bolak-balik ya kotorannya nggak kemana-mana, gitu ya. Jadi kalau yang atas ya arahnya ke bawah aja, yang bawah arahnya ke atas aja. Begitupun Ya, dengan ya. samping-samping dan bagian dalam, gitu. Kecuali permukaan kunyah, ya. Permukaan kunyah tadi boleh digosok ke depan belakang, karena kan dia bergaris, gitu ya. Jadi harus digosok ke depan belakang. Setelah itu udah selesai nih rangkaian menyikat giginya udah selesai. Yang terakhir yang nggak boleh lupa adalah pembersihan lidah. Nah, di pembersihan lidah Oh. ini nggak boleh lupa karena lidah itu sebuah organ yang kasar, ya, dia banyak papilnya, gampang makanan nempel di situ. Ya, bahkan pewarna minuman aja nempel di situ, gitu ya. Harus dibersihkan. Itu boleh dengan tongue cleaner, boleh dengan bulu sikat, nggak jadi masalah. Yang penting dibersihkan satu arah dari dalam keluar, gitu. Jangan dibolak-balik juga dari dalam keluar. Seperti itu. Sudah, Oh ya. lagi selesai. Oh, very good. Thank you so much dok untuk tipsnya. Itu itu penting sih. Ya Ya. ya ya ya. Dan Apa saya, lagi? terakhir saya ke dokter gigi, saya dikasih tahu ada beberapa titik di mana gusi saya itu mungkin gara-gara sikat terlalu kencang, dia itu turun. Itu gimana ya Hmm, dok ya? Itu Oke, permasalahannya banyak itu. banyak banyak sekali kok yang kayak dok gitu gusi udah keburu turun nih kayak gimana ya. Nah, gusi turun itu dia ada yang sifatnya reversibel, ada yang irreversibel, ya. Terlepas dari reversibel dan irreversibel, yang paling penting di sini adalah mencegah supaya dia tidak makin turun, gitu ya. Nah, praktekkan sikat gigi yang barusan. Jadi gusinya ditarik ke atas, gitu ya. Hmm. Dengan harapan dia bisa nempel lagi nih ke arah si permukaan akarnya, Oh, I gitu. see. Kalau nggak bisa gimana? Ya udah cobain treatment. Ditambal giginya atau misalnya nanti dengan bedah gusi untuk kasus ekstrimnya seperti itu ya. Ya, ya. Oh, I see, I see. Oh, jadi bisa bisa ditambal, maksudnya kita penambalan yang agak sedikit bolong itu Iya, ditambal gitu ya, dok ya? betul. Supaya nggak ngilu kan? Karena pasti Iya, itu ngilu sebenarnya sekali. loh. Iya, iya, iya. Itu ada beberapa titik sih, gara-gara sikat giginya terlalu kenceng. Hmm. Terus, nah ini dok, apa? Ada nggak ya kayak penggunaan antibiotik itu untuk apa perawatan gigi ini ada yang nanya sih. Ada Hmm. nggak yang pernah nyaranin kayak apa antibiotik gitu dok? Oke, antibiotik itu digunakan ketika memang ada kondisi bakteri berlebih, gitu ya. Kalau ada Hmm. infeksi, gitu. Saya sendiri tipe dokter yang jarang memeriksakan antibiotik ya. Kalau bukan memang ada kasus infeksi, gitu. Karena antibiotik ini dia gampang sekali tubuh kita tuh resisten, ya. Hmm. Apalagi penggunaan antibiotik sendiri masih banyak yang kurang apa ya, masih banyak yang sembarangan. Contoh, hari ini diminum besok enggak, gitu. Hmm. Nah, itu akan membuat antibiotik resisten. Jadi, tapi kalau misalnya penggunaan antibiotik penting nggak sih dok buat apa namanya kasus-kasus gigi gitu ya? Ya kalau kasus infeksi itu penting, ya itu penting. Tadi pertanyaannya gimana ya? Iya, Jadi, maksudnya ya, penggunaan kayak antibiotik kan kadang ada
ada teman-teman juga yang kadang agak sedikit enggan sih begitu begitu dia diresepin kayak antibiotik itu Oh, oke, oke, oke. maksudnya antara perlu dimakan atau enggak dan segala macam kan. Ya itu sih. Ya, ya, ya. Ketika memang ada infeksi, ya, kemudian misalnya, apalagi misalnya prior to pencabutan gigi, sebenarnya, Hmm. ini udah tahu dokternya ada infeksi dan giginya mau dicabut, ya. Ketika kita mencabut gigi, itu kan nanti di sana akan terjadi perlukaan, ya. Bayangkan masih ada bakteri di sana, bakterinya itu bisa masuk ke sirkulasi darah melalui perlukaan yang kita buat dengan pencabutan gigi, ya. Jadi kita menekan supaya bakterinya itu tidak terlalu banyak, karena kan antibiotik ini ada dua ya, ada yang dia bakterisidal, ada yang bakteriostatik, ya. Kalau ada yang memang dia membunuh bakteri, ada yang dia nahan bakteri. Yang penting fungsinya sama sih, biar dia bakteri itu nggak terlalu banyak. Jadi begitu kita melakukan treatment, contoh mau scaling atau dia mau pencabutan gigi gitu ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan darah biasanya, supaya tidak terjadi yang namanya si bakterinya tadi. Takutnya nanti sepsis gitu. Hmm. Hmm. Iya Makanya iya penting iya. sebenarnya antibiotik. Dan ini dok, ini pertanyaan pribadi. Gimana ya caranya supaya kita itu nggak fobia kalau ke dokter gigi? Maksudnya kadang, ya kan, maksudnya kan kalau 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 gue Benar-benar. sendiri sih aman sih, gue sendiri sih nggak terlalu itu. Cuma kadang, tapi waktu waktu kita waktu gue dulu di belakang itu, waktu pertama kali ke dokter gigi, maksudnya that's scary, maksudnya Ya, ya, kayak ya. perasaannya dan rasa ngilunya dan segala macam itu loh. Gimana caranya supaya kita bisa bisa lebih tenang waktu masuk ke ruang dokter gigi. Ya, memang dokter gigi itu udah branding gitu kan sih. Mereka tuh udah ke branding kayak menyeramkan, dingin gitu ya. Pun sebenarnya sekarang dokter gigi itu udah banyak sekali yang bikin klinik senyaman mungkin gitu ya. Maksudnya Hmm. supaya pasiennya itu nggak takut deh datang ke dokter gigi gitu. Cuman ya itu kembali lagi yang namanya kalau orang sudah memang di mindsetnya dokter gigi menyeramkan ya pasti 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 ya takut aja gitu. Cuma teman-teman sekarang nggak usah khawatir karena dokter gigi yang generasi sekarang itu udah jauh berbeda dengan generasi lama, ya, karena kita juga sudah dibekali dengan ilmu apa psikologi gitu, kemudian Hmm. kemudian komunikasi efektif, public speaking itu semuanya udah dilengkapi dengan ilmu seperti itu gitu, supaya ngomong sama pasiennya itu lebih lebih masuk, lebih enak, dan pasien juga jadi nggak takut buat duduk di kursi dan melakukan tindakan gitu. Memang tindakannya itu nggak bisa dihindari dari yang namanya kata sakit, ya. Yang namanya tindakan itu pasti sakit, tapi kita bisa bikin itu less pain gitu ya. Pun perawatan ke dokter gigi itu untuk kebaikan kalian gitu. Karena yang tadi udah kita bahas, dengan meninggalkan satu penyakit di rongga mulut, ya, sedangkan mulut tadi adalah portal of entry, kita makan pakai mulut, jangan sampai nanti Hmm. bakteri di mulut itu masuk ke perut kalian gitu ya. Ya, itu poin penting sih. Ya, itu a very good point ya, Dok. Maksudnya kadang kita itu ngelihat kesehatan mulut, gigi dan segala macam, kadang kita anggap enteng. Padahal ya betul Hmm, sekali itu point of entry sih. Itu yang pertama kali kita masuk ke dalam badannya kita salah satunya ya. betul. Yes, yes, yes. That's a very 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 important point itu. Iya, Terus Dok, kadang bingung aja gitu ya, bisa-bisanya dia makan enak tapi mulutnya nggak dirawat gitu. yes, yes. Iya kan? Ya, Dok, izin nanya dok, kira-kira rekomendasi dokter itu bagi kita untuk perawatan rutin ke dokter gigi itu berapa dalam setahun itu berapa kali ya? Oke, Untuk memang memastikan itu rutin, secara maksudnya umum, secara rutin itu kita harus ya, secara ya rutin. Secara ya. umum itu kita bisa perawatan di 2 kali setahun atau 6 bulan. Kenapa sih per 6 bulan? Supaya satu itu nggak terlalu sebentar juga, tapi nggak terlalu lama. Karena sebenarnya dengan waktu kontrol 6 bulan itu kita bisa dokter gigi ya umumnya bisa mendeteksi apakah ada perubahan yang signifikan nih di mulut seseorang Hmm. gitu. Kemudian misalnya dia 6 bulan yang lalu habis treatmentnya bermasalah atau enggak, atau malah makin bagus, ada perubahan positif ke pasiennya. Kemudian yang paling penting di sini yang mungkin suka kelewat ya teman-teman, suka anggap enteng, bahwa di rongga mulut itu bukan tidak memungkinkan untuk terjadi keganasan, ya. Even dari satu buah sariawan itu bisa leads to cancer
ya. Hmm. Jadi kalau kalian rajin kontrol ke dokter gigi itu akan notice kenapa ya pasien ini setiap datang kok ada sariawan gitu. Nanti 6 bulan kemudian dia cek lagi masih ada sariawan, berarti kan baru ketahuan ada sesuatu gitu. Kebayang kalau misalnya nggak kecek, ya nggak datang ke dokter gigi, serta nggak tahu hal itu. Tahu tapi ya karena nggak diperiksain, ya dikira ya itu normal gitu karena sembuh lagi seperti itu. Jadi buat kita Oh. observasi, observasi keganasan, observasi hasil perawatan, kemudian perkembangan karies gitu. Jadi kariesnya bisa dilihat nih, karena kan ada beberapa karies yang memang tidak perlu dirawat, maksudnya kayak tidak perlu dapat tindakan gitu ya. Nah, dalam waktu 6 bulan, apakah dia malah menjadi lesi baru? Apakah memang dia masih stay seperti itu, perlu di treatment atau enggak? Apalagi untuk anak-anak, apakah udah terjadi kegoyangan gigi gitu ya? Apakah gigi permanennya sudah tumbuh gitu? Makanya 6 bulan sekali gitu. Hmm. Yang ini menarik sekali dok. Maksudnya kalau kita bisa balik sedikit ke yang tentang sariawan itu ya dok. Ya. Maksudnya kan kadang kadang orang juga bingung kan kenapa bisa sering kena sariawan. Itu dok bisa jelasin nggak? Maksudnya sariawan itu sebenarnya apa sih? Dan maksudnya penyebabnya apa? Dan apakah bisa menjadi sesuatu yang serius kayak tadi yang dok Oke. ceritain ya? Sariawan itu sebenarnya nama Indonesianya ya. Iya. Nama umumnya dia itu stomatitis atau biasanya kita sebut sebagai salah satu oral lesion ya, luka di rongga mulut gitu namanya sariawan atau stomatitic ulcer. Nah, penyebab dari si sariawan sendiri multifaktorial ya. Bisa dari trauma yang paling sering, kemudian hormonal, kemudian imun juga bisa, atau dari reaksi alergi itu juga bisa. Jadi banyak sekali penyebab dari si sariawan. Even stres juga merupakan salah satu faktor timbulnya sariawan, gitu kan ya. Oh. Nah, terus di sini kenapa saya bilang dari satu sariawan kok bisa jadi cancer, gitu Ah ya. iya iya iya. Yang namanya sariawan itu berarti dia ada sebuah perlukaan, ya. Mukosa atau kulit yang ada di rongga mulut kita nih yang warnanya merah ya, jadi kita sebut sebagai mukosa. Dia ketika terluka, nah si rongga mulut ini kan dia basah, ya. Kebayang kalau misalnya tiba-tiba kita lagi ada perlukaan, terus ada bakteri lain yang nempel, gitu. Entah itu bakteri dari eh, tahu sendiri kan kalau kita makan pakai sendok, misalnya sendok mamang-mamang atau sendok di warung gitu, ada aja kan orang yang cuma gara-gara makan di luar dia terus tiba-tiba kena hepatitis gitu kan ada. Hmm. Nah, nggak mau apa tidak menutup kemungkinan juga ketika kita makan atau ketika kita apa segala sesuatu si sariawan kita tadi ada bakteri atau virus yang nempel di sana gitu ya. Belum lagi dia kalau sariawan bekas kegigit Hmm. terus-terusan kegigit gitu ya, terus-terusan kegigit itu lama-lama kan jadi rusak jaringan, integritas jaringannya jadi rusak. Kemudian si tubuh sendiri dia membentuk suatu pertahanan di daerah situ gitu ya. Terbentuklah jaringan keras, malah jaringan parut. Jadi nggak lunak lagi itu si mukosanya gitu. Benturan terus menerus itu bisa bikin si imun jadi hipersensitif juga gitu. Terbentuklah Iya iya imun. iya. Karena kan kayak awalnya cancer itu kan awalnya dari imun kita sendiri gitu sebenarnya. Hmm. Sama di rongga mulut juga sama seperti itu. Walaupun Nah memang ini ada banyak hal-hal lain gitu ya. iya betul, tapi kira-kira ya ngerti-ngerti dok. Tapi kan ada juga beberapa. Ini kadang-kadang kejadian di gue juga sih dok. Misalnya kadang ada di satu titik kita tuh kadang kegigit mulu. Ya. Ya Hmm. itu kenapa ya dok ya? Oke. Kadang Hmm. why kenapa di satu titik itu kita kadang kegigitnya di situ mulu. Nah, itu Iya. kenapa? Itu berarti ada ketidakseimbangan antara si posisi giginya dengan posisi apa namanya otot-otot rongga mulutnya gitu. Makanya di sini kalau dibilang perawatan kawat gigi itu untuk estetik, kalau saya sih big no. Buat saya perawatan kawat gigi atau behel itu lebih buat ke fungsi, ya. Hmm. Yang kayak tadi gitu. Kalau terus-terusan kegigit, berarti udah tahu dong giginya malah posisi. Ada yang salah gitu, ya. Ada yang kemiringannya tuh berbeda sehingga kegigit terus. Karena harusnya itu nggak boleh. Yang namanya kegigit itu harusnya nggak boleh. Ya. Hmm. Mm-mm. Oh Cuman iya ya, yang ada. cuman ya makanya kalau makan sambil ngobrol kegigit ya itu wajar gitu ya. Salah kita Iya. kalau ngobrol sambil makan gitu. Tapi Mm-mm. kan ada kan di satu waktu kadang ada titik di mana kadang saya tuh udah kegigit ini, aduh
kenapa kenapa besok kegigit lagi? Nah, ketika kita kegigit ya, si mukosa Ah, kita itu kan terjadi inflamasi atau terjadi peradangan, dia jadi bengkak, jadi membesar. mhm. Lebih gampang dong kegigit lagi. Oh, Gitu. I Makanya see. ketika kita kegigit di satu sisi, usahakan untuk beristirahat dulu menggigit dengan sisi yang kegigitnya, gitu, sampai dia kempes, supaya dia nggak tergigit lagi, gitu Oh man. ya. That makes a lot of sense, Dok. Itu that makes a lot of sense. Yes, yes, yes. Itu yang akan gue inget itu. Ya, Iya. Thank you so much, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kita tutup, Dok ada gak pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton untuk kesehatan pesan-pesan. gigi dan mulut? Oke, aku pesannya cuman yang penting jangan pernah lupa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kalian, ya. Karena seberapapun treatment yang kalian lakukan, misalnya seberapapun besar dan seberapapun mahal treatment yang kalian lakukan untuk gigi dan mulut kalian, kalau pemeliharaannya tidak sebaik itu, ya tetap yang namanya kerusakan akan terjadi, gitu ya. Jadi jangan lupa menyikat gigi, please tambahin dengan penggunaan floss ya mulai dari sekarang karena udah tahu ya pentingnya floss seperti apa gitu. Dan jangan takut ke dokter gigi, periksa 6 bulan sekali paling enggak ya buat screening aja. Kalau misalnya kalian bingung nih, saya nggak ada keluhan dok, tapi saya mau ke dokter gigi, saya ngomongnya apa ya? Ya kalian bilang aja dok, tolong saya minta dong diliatin gigi saya ada masalah apa ya, dan dokter gigi kalian tuh akan sangat senang sekali gitu kalau kalian datang cuma karena alasan saya nggak ada keluhan dok, cuma pengen tahu aja ada apa gitu ya. Oh, very good, very good. Thank you so much, Dok. Really appreciate it. Izin dok, ntar kalau seandainya ada kesempatan lagi, kita kontak lagi ya dok ya. Untuk Boleh, ngajak boleh podcast. Oh, banget. Aku terima kasih banyak dok. terima kasih banget nih Pak Felix sama Kak Randy udah undang aku ke sini. Yes, thank you so much dok.